warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Kak Saria. Saat ini semua umat Islam tengah menjalani ibadah puasa ya. Siapa hari ini yang berpuasa di rumah? Kita harap semuanya bisa menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya ya. Kak mau menyampaikan materi berkaitan dengan puasa. Dimulai dengan pengertiannya, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Jadi ketika kita berpuasa, kita tidak boleh makan ataupun minum dari habis sahur atau terbit fajar sampai waktu berbuka, yaitu setelah adzan maghrib ya. Masih ingat nggak puasa itu rukun Islam yang keberapa? Yuk kita hitung bersama-sama. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Jadi puasa termasuk rukun Islam yang ketiga ya. Selanjutnya syarat wajib puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Insya Allah anak-anak semua sudah beragama Islam. Yang kedua adalah sehat ya. Yang ketiga balik atau sudah dewasa. Yang keempat berakal. Yang kelima mengetahui akan wajibnya puasa. Yang selanjutnya adalah rukun puasa. Yang pertama niat. Yuk kita membaca niat bersama-sama. Ikuti saya ya. Nawaitu shoma ghadin an adai fati syahri ramadhana hadi sanati fardhu lillahi ta'ala. Ya, itu niatnya. Insya Allah nanti Ustazah kirim ya berupa materi melalui digital. Selanjutnya adalah sunnah berpuasa. Dalam menjalankan puasa ada sunnah yang bisa kita lakukan ya, supaya kita mendapatkan banyak pahala. Seperti yang kita tahu bahwa puasa itu pahala-pahala akan dilipat gandakan oleh Allah ya. Jadi kalau kita berbuat baik ya, menjalankan sunnah puasa, insya Allah pahala kita juga dilipat gandakan oleh Allah. Yang pertama, menyegerakan untuk berbuka. Jadi ketika waktunya sudah tiba untuk berbuka, segera kalian berbuka puasa ya, jangan ditunda-tunda. Itu adalah salah satu sunnahnya. Yang kedua, berbuka dengan makanan atau minuman yang manis. Jadi sebelum kita makan makanan yang berat ya, kita berbuka dengan minuman yang manis atau makan camilan yang manis ya. Itu adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan berbuka dengan makan kurma ya. Yang selanjutnya adalah berdoa saat berbuka puasa ya. Ketika kita berbuka puasa, kita doanya berbeda dengan kita berdoa seperti hari-hari biasanya. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftalku birahmatika ya arhamar rahimin. Yang selanjutnya adalah memperbanyak bersedekah ya. Sedekah itu apa ya? Kita memberi sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain, atau kita berinfak ya, kita masukkan ke dalam kotak amal atau masjid itu. Bersedekah itu bisa dengan materi, bisa dengan uang ya, tapi juga bisa dengan tenaga kita. Misalkan kita menyingkirkan batu di jalan, itu juga termasuk sedekah. Senyum itu juga termasuk sedekah ya. Dan membantu orang yang kesusahan juga termasuk sedekah ya. Jadi tidak harus dengan uang ya. Apa yang kita miliki, asalkan kita punya niat baik, adalah sedekah. Yang selanjutnya, memperbanyak membaca Al-Quran ya. Anak-anak sudah bisa membaca sampai ada yang bisa bapak 1, ada yang bisa bapak 5 ya. Yang bisa membaca Al-Quran boleh tilawah atau membaca Al-Quran di rumah. Yang belum bisa, tetap melanjutkan belajar Al-Quran dengan baca Iqra didampingi dengan orang tuanya masing-masing ya. Dan tetap mengulang hafalan yang Ustazah tugaskan ya. Membaca surat pendek, juga menghafalkan doa-doa ya. Yang selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum disengaja ya. Disengaja maksudnya adalah kita makan dan minum, tapi itu ada niatan untuk sengaja, kita tidak lupa maksudnya. Kalau kita lupa makan atau minum, itu tidak batal puasanya. Yang selanjutnya adalah muntah disengaja. Itu juga membatalkan puasa.
Tapi ada beberapa hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Meskipun puasa kita tidak batal, tapi beberapa hal ini bisa mengurangi pahala-pahala kita, bahkan bisa menggugurkan pahala-pahala kita yang kita dapatkan dari berpuasa, yaitu melakukan perbuatan tercela seperti menggunjing, yaitu membicarakan keburukan orang lain, ya. Yang selanjutnya menghina orang lain, itu tidak boleh. Lalu berkelahi, itu juga tidak boleh. Berbohong, mengumpat, dan berkata kotor, ya. Jadi semua ini, perbuatan maksiat ini harus kita hindari ketika kita menjalankan ibadah puasa, supaya pahala kita penuh, ya, tidak dikurangi dengan hal yang bisa merusak pahala puasa kita, ya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kelas, ya, secara langsung. Kita berdoa bersama-sama supaya wabah corona yang kita alami saat ini segera berhenti, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di kelas seperti biasanya, dan bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Ramadan.